Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang penulisan proposal tugas akhir. Nah, kita bahas dulu dari judul ya. Jadi ini ada contoh judulnya Perancangan dan Implementasi Aplikasi Laundry berbasis web untuk meningkatkan efisiensi layanan dan manajemen usaha laundry. Nah, ini yang merah-merah ini ada keterangannya ya, bisa dibaca juga. Jadi, judul proposal tugas akhir itu tidak boleh menggunakan singkatan, tidak seperti proposal kalau digunakan untuk lomba-lomba ya. Biasanya SILAN, Sistem Informasi Laundry. Nggak gitu juga ya, jadi nggak boleh. Jadi ya harus jelas, tidak berupa singkatan. Terus, jika ada singkatan misalnya UMKM harus diberikan kepanjangan di judul, jadi usaha mikro kecil dan menengah. Jadi nggak boleh ditulis UMKM. Kepanjangan hanya perlu disebutkan sekali dalam satu bab, gitu. Terus, walaupun ada kata asing, di judul tidak perlu cetak miring. Misalkan laundry, laundry kan sebenarnya kan kata asing ya. Jadi, kalau untuk di judul itu tidak perlu dicetak miring. Oke, ini dari judul. Jadi ini caranya membuat judul. Kalau kemarin itu kan sudah diajarkan di awal formatnya bahwa di judul itu ada problemnya, ada domain problemnya, terus ada solusinya. Nah, ini begitu juga dengan judul ini. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi layanan dan manajemen usaha laundry gitu. Problemnya, domain problemnya, kalau problemnya ini perancangan dan implementasi ini. Problemnya adalah bagaimana merancang dan mengimplementasi. Domain problemnya itu di aplikasi laundry-nya. Seperti itu ya, deskripsi judulnya. Kemudian di bab satu ini ada latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, sama sistematika penulisan. Bagaimana sih sebenarnya tiap part ini? Nah, kita coba lihat ya. Di latar belakang, pastikan semua paragraf rata kanan kiri ya. Banyak yang nggak tahu kenapa entah nulisnya itu nggak rata kanan kiri. Nah, itu yang kurang sesuai, harus rata kanan kiri. Terus paragraf satu diisi penjelasan tentang kondisi saat ini. Jadi nanti kan ada beberapa paragraf ya. Paragraf satu isinya tentang kondisi saat ini. Usaha laundry saat ini tuh sebenarnya bagaimana sih? Kemudian paragraf kedua itu memberikan solusi dengan mengaitkan permasalahan dan teknologi yang sudah ada. Nah, di sini kan sudah ada permasalahan. Sekarang udah ada penjelasan laundry saat ini seperti apa, ada proses manual tidak ada memakan waktu, ada permasalahan-permasalahannya di sini, kemudian dibahas dengan mengaitkan teknologi. Kita memberikan solusi aplikasi laundry harusnya ada aplikasi laundry berbasis web yang diharapkan mampu membantu pemilik usaha dalam mengelola pemesanan bla 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 bla. Jadi, kita kaitkan bahwa walaupun ada permasalahan seperti itu, solusinya apa? Sebenarnya perlu kok ada aplikasi laundry gitu. Untuk apa? Nah, itu kita ceritakan di sini. Nah, terus jangan lupa kalau ada kata-kata asing semuanya harus cetak miring gitu ya. Jadi ada permasalahan, paragraf satu, paragraf duanya adalah solusinya. Nah, kemudian ada paragraf lain. Biasanya ada tambahan juga. Paragraf yang ketiga itu merupakan tambahan paragraf yang digunakan untuk memperkuat posisi penelitian Anda. Karena pada bagian ini dijelaskan penelitian-penelitian sebelumnya itu seperti apa sih. Misalkan, ini ada penjelasan penelitian dari Sari et al. Di 2020 menghasilkan sistem laundry berbasis desktop yang mampu mencatat data transaksi pelanggan. Nah, tapi di situ kalian jelaskan setelah itu. Namun, sistem tersebut belum menyediakan fitur bla 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 bla. Misalkan, di sini belum menyediakan fitur pelacakan status cucian secara real time. Jadi, kalian jelaskan, penelitian sebelum-sebelumnya juga ada kok yang serupa, tapi ada kekurangannya nih. Nah, baru nanti di paragraf keempat, itu kalian menjelaskan keterbaruan dari sistem yang kalian mau kembangkan itu berdasarkan studi literatur tersebut. Jadi step kayak gitu dapat disebutkan bahwa masih ada peluang untuk mengembangkan aplikasi laundry berbasis web yang lebih komprehensif. Aplikasi laundry yang dapat mengintegrasikan penyataan transaksi, pelacakan status cucian, pelaporan otomatis serta antarmuka pelanggan yang ter pelanggan dalam satu sistem terpadu. Nah, gitu. Jadi ingat ya, jadi di latar belakang ada 4 paragraf. Paragraf pertama itu menjelaskan tentang kondisi saat ini dan permasalahan yang ada seperti apa. Yang paragraf kedua itu tentang solusinya. Jadi solusi dari permasalahan tersebut dikaitkan dengan teknologi yang sudah ada saat ini. Kemudian paragraf ketiga itu membahas detail penelitian-penelitian serupa
yang ada dan kalian sebutkan juga kekurangannya apa di penelitian yang sudah ada. Baru pamungkasnya adalah di paragraf keempat itu kalian menjelaskan oh dari yang sudah ada penelitiannya ternyata masih ada celahnya kok masih ada kurangnya yaitu di bagian mana itu yang kalian jelaskan gitu ya di paragraf keempatnya. Jadi sisi keterbaruan penelitian kalian itu ada di paragraf keempat. Oke. 1.2 itu ada identifikasi masalah. Kita lihat poin merahnya dulu. Pastikan identifikasi masalah dikaitkan dengan teknologi yang diperlukan. Semua poin-poin dalam proposal harus berbentuk numbering, jangan sampai bulat-bulat. Jadi ini harus numbering. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan terjadi tanya jawab, kita tuh bisa dengan jelas nge-state 1.2 poin yang ketiga, misalkan perhitungan total biaya. Kayak gitu ya misalnya. Kalau ini bulat-bulat kan bingung. Bilang yang ketiga, mana yang ketiga? Harus ngitung dulu ya. Gitu. Nah, oke. Jadi pastikan di setiap subbab itu nanti nggak boleh langsung ada poin-poin-poin, harus ada kalimat kayak pembukanya dulu. Jadi di sini misalkan kalimat pembuka itu seperti ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi dasar perlunya pengembangan aplikasi laundry itu. Jadi ada satu kalimat pembuka dulu sebelum masuk ke poin-poinnya, gitu ya. Oke, itu yang harus diingat. Terus ini poin-poinnya. Permasalahannya apa aja sih? Yang warna kuning itu adalah permasalahan pencatatan pesanan, pemantauan proses pencucian, perhitungan total biaya masih manual, sistem pelaporan yang belum memadai, informasi cucian, pengetahuan informasi status cucian secara langsung belum ada. Nah, yang kuning-kuning ini adalah permasalahannya. Setiap permasalahan itu pasti harus ada eh, apa ya solusinya. Jadi misalkan ya satu aja poin. Pencatatan pesanan pelanggan masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan dalam menulis nama, jenis layanan, jumlah cucian, jadwal pengambilan. Hal ini menunjukkan perlunya pencatatan digital yang lebih akurat. Jadi kalian selain mengulas permasalahan juga harus memberikan solusinya di bagian terakhir. Misalkan ini permasalahan kesulitan memantau status proses pencucian. Oleh karena itu, dibutuhkan fitur pelacakan status cucian secara real time pada sistem aplikasi. Nah, gitu ya. Oke, jadi pastikan ada permasalahan, ada solusinya di identifikasi permasalahan. Nah, tujuan ini menjawab dari permasalahan. Kalau tadi ada 5 permasalahan, berarti tujuannya harus ada 5. Ya, jelas ya. Tujuan merupakan solusi dari permasalahan, jadi poinnya harus sama yang dibahas. Semua poin-poin dalam proposal harus, oh ya, ini sama penjelasan tadi ya, harus numbering ya. Nah, misalkan, poin yang pertama tentang pencatatan, poin kedua tentang pemantauan. Poin pertama tentang pencatatan, poin yang kedua tentang pelacakan status. Jadi harus sama, harus sinkron, gitu ya. Gitu. Menyediakan fitur pelacakan. Nah, tujuan adalah jawaban dari permasalahan. Jadi poinnya harus sama. Oke, ingat itu ya. Kemudian untuk manfaat, sebaiknya juga dibuat per poin ya. Bagi pemilik usaha apa, bagi pelanggan apa, bagi mahasiswa sendiri sebenarnya manfaat proyek akhir ini apa? Nah, dijelaskan berbentuk seperti ini. Jangan terlalu banyak poin. Oke, oke, jelas ya. Kalau untuk sistematika penulisan sih copy paste aja dari yang sebelumnya seperti ini karena memang sudah ketentuannya seperti ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 seperti ini ya. Oke. Oh, ini sistematika penulisan untuk yang D4 ya. Kalau D3 nggak gini ya harusnya ya. Tapi kemarin tuh memang ada perubahan, disesuaikan aja. Sistematika penulisan mungkin ada perubahan. Bergantinya tahun mungkin ada perubahan, ada kesepakatan baru. Tapi intinya kalau bagian sistematika penulisan itu sama persis dari yang sebelum-sebelumnya aja. Nggak perlu ada perubahan, nggak apa-apa. Oke, di bab 2 itu ada kajian pustaka. Kajian pustaka isinya apa? Nah, ini sebenarnya yang saya ajarkan ini merujuk ke aturan yang baru. Jadi aturan yang baru sebenarnya D3 sama D4 pelaporannya dibuat sama. Ada penelitian terkaitnya juga. Oke ya, untuk ketentuan yang baru. Jadi poinnya nanti ada 3 sub ini. Deskripsi, teori penunjang, sama penelitian terkait. Oke, di deskripsi permasalahan itu merupakan parafrase dari identifikasi permasalahan di bab 1. Jadi di parafrase aja diletakkan di sini, gitu ya. Nggak ada mirip 5 poin juga dari permasalahan tadi. Kemudian di teori penunjang, di teori
Penunjang ini yang seperti pernah saya jelaskan juga, misalkan dalam pembuatan website ini kalian memerlukan Laravel gitu ya. Jangan sampai hanya ada deskripsi Laravel adalah gambar logo Laravel adalah ini. Jangan seperti itu. Oke, bisa kok kalian menjelaskan tentang deskripsinya Laravel adalah sebuah framework bla bla bla. Oke. Tapi jangan lupa kaitkan dengan kebermanfaatan pada proyek yang dikerjakan. Kalian di sini menjelaskan ya, kalau kalian baca in detail ini tadi, dia menjelaskan tentang Laravel. Laravel itu punya fitur-fitur yang digunakan untuk develop sebuah aplikasi. Nah, di bagian akhir dari setiap penjelasan itu harus dikaitkan dengan apa tujuannya, apa perlunya Laravel ini di proyek kalian. Misalnya seperti ini. Adanya struktur yang modular, keamanan integrasi, fleksibilitas tinggi membuat Laravel menjadi pilihan ideal dalam membangun aplikasi web skala kecil hingga besar, termasuk dalam pengembangan aplikasi laundry yang membutuhkan pengelolaan data transaksi. Nah, jadi harus tetap dikaitkan dengan sistemnya yang mau kalian kerjakan. Kalau di sini sistemnya adalah sistem laundry. Jadi di sini saya kaitkan Laravel ini dengan pembuatan sistem laundry gitu ya. Jadi nggak boleh hanya deskripsi dan foto. Oke, tolong diingat-ingat. Kemudian ada lagi penelitian terkait. Penelitian terkait ini bahas tentang penelitian-penelitian yang serupa. Jadi penjelasan itu harus konsisten. Misalkan harus menjelaskan tentang judul, tahun, tujuan, metode, hasil. Oke, jadi ini eh, bisa jadi satu paragraf ini satu penelitian ya misalkan. Penelitian Satya berjudul, bertujuan, metodenya waterfall, hasilnya sistem mencatat bla bla bla. Penelitian yang kedua, Pratama Lestari, artikelnya berjudul bla 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 bla, tujuannya mempermudah pelanggan bla 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 bla. Metodenya menggunakan pendekatan ini. Oh, oh. Oh, ini ya, belum saya bold ya, mengenai pendekatan bla bla bla. Aplikasinya berhasil, hasilnya ada. Terus ini penelitian tiga berjudul bla bla bla, bertujuan bla bla bla, metodenya. Sistem ini berhasil, jadi pasti ada itu susunannya. Harus ada judul, tujuan, metode, hasilnya seperti itu. Itu karena itu yang akan kita bandingkan. Cara membandingkannya itu jadi harus sama poin-poin yang disampaikan itu gitu ya. Nah, pada bagian akhir, jelaskan tentang aplikasi yang akan Anda buat. Berdasarkan data tersebut, dapat kesimpulan bahwa masih dapat peluang bla bla bla. Nah, di sini kalian jelaskan aplikasinya itu yang mau dikembangkan itu seperti apa, fiturnya seperti apa, dan bisa juga ditambahkan harapannya. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, bla bla bla. Oh, boleh. Ya, jangan sampai lupa. Kemudian biasanya untuk penjelasan ringkas ini juga, mohon maaf ini ada kesalahan, jadi tertumpuk gini ya kata-katanya ya. Setelah dibuat per paragraf, harus juga baiknya dibuat tabel perbandingan. Penjelasan secara ringkas mengenai penelitian yang digunakan untuk mendukung pembangunan sistem disajikan dalam tabel 2.1. Jadi harus terstate kayak gini ya. Harus terstate tabel. Ada tabel apa, harus ada penjelasannya seperti ini. Oke. Perbandingan bisa yang dibandingkan judul, tahun, penulisnya, tujuan, metode, hasil. Tahun sama penulis ini boleh dihilangkan nggak apa-apa. Diletakkan di sini di judul, terus nanti di kurung buka tutup tahunnya, langsung tujuan, metode, hasil. Gitu aja. Ini bisa mempermudah. Dan pastikan yang terakhir itu adalah penelitian yang mau kalian kerjakan ya. Yang bagian 4 ini adalah yang mau kalian kerjakan yang terakhir. Oke. Di bab 3 kita ada deskripsi sistem ya. Deskripsi sistem ini di panduan yang terbaru modelnya seperti ini. Kalau yang lama deskripsi sistem itu masuk di bab 2. Mau di bab 2 mau di bab 3 tapi konsepnya itu apa yang dituliskan di situ tuh sama, cuma beda peletakan babnya aja. Jadi misal one day ternyata balik lagi aturannya, deskripsi sistem itu ada di bab 2 ya nggak apa-apa, tapi kontennya isinya seperti ini gitu ya. Ini ada link contohnya dan ada note-nya juga. Jadi setiap gambar atau tabel itu harus disertai paragraf penjelasnya. Gambar atau tabel harus disebutkan pada paragraf penjelasnya. Tidak boleh ada kata tabel atau gambar di atas di bawah itu nggak boleh. Harus nge-state. Gambar 2.1, gambar 3.1 merupakan bla 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 bla. Harus seperti itu ya. Oke. Terus ingat pelabelan tabel berada di atas, kalau gambar itu ada di bawah. Gambar gambar 2, gambar 3, gambar 4 itu kan penjelasannya ada di bawah. Kalau tabel itu ada di atas.
penamaannya ya. Oke, di sini ada deskripsi solusi, ada deskripsi sistemnya. Jadi kita coba nanti in detail tiap part ini seperti apa ya. Terakhir nanti pasti harus ada skenario uji coba sama jadwal kegiatan ya. Harus seperti ini ya. Ada rancangan basis data, antarmuka, activity, DFD, bisnis, PMN gitu. Kita bahas dulu di sini ada deskripsi solusi. Jadi solusinya itu apa? Pembahasan pada deskripsi solusi harus tetap urut ya, seperti poin-poin penjelasan permasalahan. Ada 5 masalah, berarti di deskripsi solusi juga ada 5 solusi yang diberikan dan poinnya harapannya sama. Poin satu bahas apa di permasalahan juga eh, dijelaskan di poin satu di deskripsi solusi itu permasalahan juga sama yang diangkat gitu ya. Terus jelaskan manfaat fitur yang diusulkan dalam penyelesaian permasalahan. Nah, misalkan nih, sistem akan menyediakan fitur pencatatan secara digital untuk menggantikan pencatatan manual. Informasi seperti nama, bla 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 bla, melalui formulir desain tersebut sehingga mengurangi, jadi ada manfaatnya, sehingga mengurangi resiko kesalahan input. Jadi gitu ya. Oke, yang lainnya bisa dibaca sendiri ya. Pastikan ada permasalahan, ada solusi, dan setiap fitur itu harus disertai 6 penjelasan manfaatnya. Oke, di deskripsi sistem, ingat setiap subbab itu harus ada paragrafnya. Jadi ini di subbab deskripsi sistem saya juga memberikan paragraf penjelas. Jadi subbab ini menjelaskan secara rinci tentang bla 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 kayak gitu. Jadi nggak boleh ada poin, poin lagi ya gitu. Jadi ada subbab, ada penjelasan dulu, baru boleh ada subbab selanjutnya. Dan ingat, setelah tab itu akan kembali ke kiri. Jangan sampai tab ke kanan, semakin ke kanan. Nanti tulisannya semakin kecil. Jadi pasti setelah subbab, lihat ya penulisannya. Pasti akan rata ke kiri lagi. Oke, ini paragraf. Kalau gambar, penamaannya ada di bawah ya. Dan ini yang saya sebutkan tadi, harus terstate di paragrafnya misalkan detail BPMN aplikasi ini dijelaskan pada gambar 3.1 misalkan seperti itu. Deskripsi sistem di sini ada BPMN. BPMN ini penting ya. Harusnya kalau membuat sistem sebuah sistem misalkan website itu harus ada BPMN-nya biar kita tahu step by stepnya, tahapannya, sistemnya itu berjalan seperti apa. Oke, model bisnisnya biar kita bisa tahu. Kemudian ini gambar BPMN lanjutnya harus tetap dijelaskan, bla 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 sampai terakhir langsung saya coba di skenario uji coba ya. Jadi di 3.7 ada skenario uji coba. Nah, kalau tabel penulisannya penamaannya itu di atas. Ingat ya, tabelnya seperti ini. Contoh skenario uji cobanya, jadwal kegiatan juga seperti itu harus ada juga tabel penulisannya di atas. Ini ada state, ada kalimat yang men-state nama tabelnya. Oke, ini daftar pustakanya, formatnya apa, seperti ini cara penulisannya. Biar nggak bingung, lebih baik pakai tools, Laravel, maaf, Mendeley itu Mendeley atau Zotero itu bisa. Jadi nanti langsung bisa otomatis. Tutorialnya gimana? Ada banyak. Mending pakai itu daripada eh, menulis manual karena rawan terjadi kesalahannya kalau menulis manual seperti ini. Oke, ini ada link tutorial penambahan citasi daftar pustaka ini menggunakan Mendeley. Ada tutorial di sini. Kalau mau cari tutorial sendiri juga nggak apa-apa, ada banyak kok. Terus cara penomoran halaman biar bisa otomatis, nggak ngecek satu-satu ini juga ada. Sudah saya sertakan ya. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan dicoba ya, membuat judulnya, terus kerangka tiap babnya. Nah, nanti kita bahas bersama mana yang kurang sesuai, mana yang sudah sesuai. Nanti kan kita bahas di kelas. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.